Oke. Jadi walaupun asbabun nuzulnya untuk orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, tapi tadi maknanya umum, Pak. Maksudnya apa? Kita tahu kemudian kita sembunyikan apa yang benar cuman gara-gara harta dunia, maka masuk di dalam celaan ayat ini. Dan Masya Allah Pak, orang-orang Yahudi di ayat yang 44 itu Allah katakan apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitaba afala ta'qilun. Ajib orang-orang Yahudi. Kenapa? Allah tegur. Apakah kalian itu mengajak atamuruna nasa bil birri? Apakah kalian itu mengajak manusia untuk berbuat baik, untuk taat? Karena orang Yahudi itu Pak, itu kadang ngomong ke orang-orangnya, ke orang-orang Yahudi yang mereka itu masuk Islam, udah kamu tetap aja istiqomah di Islam. Atamuruna an-nasa bil birri. Apa kalian itu maunya ngajak orang lain berbuat baik? Tapi apa? Watang sauna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri. Kadang juga ada orang Pak, yang senangnya apa? Ngajak kebaikan, tapi lupa dengan diri sendiri. Ini masuk juga dalam ayat ini. Sukanya ngajakin orang, ayo berbuat baik, ayo. Lupa dirinya sendiri. Ada banyak. Yang biasa kayak gitu malah ustadz-ustadz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab, sedangkan kalian yang baca Alkitab, afala ta'qilun. Apa kalian tidak berpikir? Itu bahaya Pak. Bahkan apa Pak, ini ngeri Pak. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu ketika ra'aitu lailatan usriya bi, ketika Isra Mi'raj itu, Nabi itu diperlihatkan dengan orang-orang yang memotong lidah-lidah mereka dengan bimaqaridha minnar, dengan gunting yang terbuat daripada api neraka. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, haula'i khutaba'u min ummatik, mereka itu adalah orator-orator, mereka itu adalah ahli pidato di kalangan umat kamu. Nah, ayatnya tadi untuk Bani Israel, tapi ini umum Pak. Kenapa? Ya'murunan nasa bil birri, mereka mengajak manusia berbuat baik, tapi wayan sauna anfusahum, mereka lupa diri mereka sendiri, wahum yatslunal kitab, padahal mereka itu yang baca Al-Quran. Nah, semua sama Pak. Jadi kalau memang berlaku itu, maka itu adalah ayat-ayat yang tadi ini, itu bisa jadi nasihat untuk mereka. Ada lagi pertanyaan? Lanjut satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan dari apa? Dari segala macam kesusahan. Musibah itu ada banyak. Ada yang meninggal keluarga yang dicinta, ada yang mengalami kerugian, semua jenis bala, semua jenis musibah. Atau maksudnya wasta'inu di sini minta pertolongan apa? Alal akhirah, untuk akhirat. Maka umum nih. Cari pertolongan baik dari segala musibah atau untuk akhirat kamu dengan cara apa? Bis-sabri, dengan cara sabar, was-sholati, dan juga sholat. Maksudnya sabar apa? Habsun nafsi, dia tahan diri dia daripada maksiat, ini sabar. Sabar juga maksudnya apa? Ada ul-faraid, melaksanakan fardu-fardu, perintah-perintah Allah, ini sabar. Dan sabar juga ada ulama yang memaksudkan di sini as-sabru, maknanya adalah as-saum, dengan
puasa. Karena sabar itu adalah sebagian daripada puasa. Puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Bahkan syahrul Ramadan itu biasa kita sebut apa? Syahrus sobri. Bulannya kesabaran. Bulan Ramadan disebut juga bulan kesabaran. Cari pertolongan Allah dengan sabar, dengan sholat, tapi Allah kasih tahu. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat tadi itu dua-duanya la kabiratun, la sakilatun, berat, illa alal khosyiin, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, maksudnya adalah untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang takut dengan Allah, untuk orang-orang yang mentaati Allah, untuk orang-orang yang merendahkan diri dia di hadapan Allah, tidak sombong, tidak kabur di hadapan Allah. Siapa orang yang sabar tadi? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu adalah, maka bisa dapat ini dari mana? Dengan sifat alladzina, yaitu orang-orang yazunnuna yastaiqinuna, yakin. Orang-orang yang mereka yakin annahum, bahwasanya mereka mulaku, pasti akan bertemu dengan rabbihim, Tuhan mereka, akan berhadapan dengan Allah, akan dihadapkan dengan Allah. Ini sifat yang harus ada pada diri seorang mukmin, Pak. Ini kalau kita mau mudah untuk mentaati Allah apa? Yakin dengan hari akhirat. Yakin bahwasanya nanti di hari akhirat apa? Kita dihadapkan di hadapan Allah. Dan kemudian mau pasang muka apa nanti kita di hadapan Allah? Mau ngomong apa? Mau izin apa? Mau iktizar apa nanti di hadapan Allah? Al-yauma nakhtimu lahum apa? Yasin itu? Al-yauma nakhtimu lahum ala afwahim wa tukallimu aidihim wa tashhadu arjuluhum. Semuanya ditutup, Pak. Mulut kita yang biasa kita pakai untuk izin ke orang, untuk menyatakan alasan, itu ditutup sama Allah. Yang akan bersaksi apa? Kaki tangan kita tanpa bisa kita atur, memberikan kesaksian yang benar di hadapan Allah. Maka mau pasang muka apa nanti kita di hadapan Allah? Al-yauma nakhtimu lahum, al-yauma nakhtimu alaihim. Apa? Saya kok lupa ya. Al-yauma? Oh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nah, itu ditutup semuanya. Dan annahum mulaqu rabbihim, dan dia punya wa annahum ilaihi raji'un, dia punya keyakinan bahwasanya apa? Annahum, bahwasanya mereka itu ilaihi, hanya kepada Allah, yarji'una, pasti akan kembali. Ini sifat yang harus ada. Monggo, pelajarannya selesai, sesi tanya jawab. Dipersilahkan, Pak. Ustaz, ini yang berkaitan dengan jangan engkau jual ayat-ayat Allah dengan harga murah atau Mahal boleh enggak? meragukan antara hak dengan yang batil. Ini kalau di kaji secara mendalam, fenomena ini sudah ada di Indonesia. Itu untuk kepentingan bisnis itu memberi merubah ayat yang berkaitan dengan bisnis. Untuk kepentingan politik, ayat-ayat yang berkaitan politik dirubah sehingga merujuk kepada politik yang dia inginkan. Sementara untuk jangan mencampur adukkan yang batil dengan yang hak, itu kadang-kadang kita beribadah mencampur adukkan antara syariat dengan tradisi atau budaya. Itu bagaimana? Nah, benar. Jadi apa namanya, masuk al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, masuk tadi. Kadang kita pakai ayat Al-Qur'an demi kepentingan.
Semuanya punya kepentingan, habis itu bawa ayat Quran. Makanya juga penting Pak, barang siapa itu, kita itu apa, ada larangan Allah untuk mentakwilkan Al-Quran itu mengikut dengan hawa nafsu kita. Maka kalau kita itu kadang tadi, kalau ini nggak dicegah, nggak dilahan Pak, kita akan apa, bawa ayat Quran itu untuk menjadi pendukung kita terus, dukung kita terus. Apa dalilnya? Ini dalilnya, ini dalilnya. Semuanya aja ada. Bahkan kan lebih ngeri lagi waktu apa, mengakui eksistensi orang-orang LGBT, wah bawa ayat Al-Quran. Kan kacau. Perkara yang udah jelas bayin, haramnya itu bayin. Tapi ada yang sampai bawa ayat Al-Quran demi melegalkannya. Ini yang bahaya. Tadi apa? Menafsirkan Al-Quran ikut hawa nafsunya. Maka apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap masuk neraka. Udah siap-siap, siapkan tempatnya untuk dia tinggal di neraka. Maka apa? Ini jangan Pak. Jangan kita dikit-dikit, makanya penting untuk merujuk kepada apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasulullah kehendaki, apa dengan tafsir. Apa maksud daripada ayat ini, kita rujuk. Ada enggak ayat Quran yang menjelaskannya? Oh, ada enggak hadis yang menjelaskannya? Bagaimana Rasulullah? Atau dari segi bahasa bagaimana? Enggak semena-mena. Ini bahaya Pak. Kenapa? Karena juga sekarang ini bisa bermulai dari sini apa? Yang orang-orang awam apa? Membuat kajian tafsir Al-Quran tapi langsung tafsirnya bebas. Ini juga bahaya. Kira-kira ini ayatnya ini kena nih, cocok logi. Ini juga bahaya. Tapi memang fenomenanya tadi, ini sudah dibawa kemana kepentingan. Nah, untuk yang kedua tadi, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo. Tadi dikatakan ini gimana fenomena sekarang mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Yang baik contohnya syariat, yang buruk kebiasaan, budaya, apa gitu. Kalau seperti ini pun saya kasih contohnya saja dulu. Misalnya Sunan Kalijaga. Ini memang sejarahnya ada. Ketika dia masuk ke dalam Islam, Islam ini mau dimasukkan ke dalam ini penduduk yang sudah beragama Hindu, itu pendekatan yang dilakukan itu tidak langsung dengan ini batil, ini hak, enggak Pak. Membalikkan tangan lah. Bahkan apa? Pelan-pelan. Bahkan kita bisa melihat yang dulunya suka acara wayangan, Wayang kulit. itu di wayang itu tetap ada, tapi dengan isinya dirubah nuansa-nuansa Islami, pengajaran-pengajaran ibroh Islami. Ini cara nih. Oh, tetap ya, ternyata ya tetap bisa wayangan. Bahkan Pak, ini real. Karena saya juga orang Kudus. Di Kudus itu, kita itu orang sana itu tuh jarang kita nemu sapi disembelih. Yang disembelih kerbau, yang dikorbanin kebo, yang dibuat sate kerbau. Sapi sesembahannya soal. Jadi sampai ya walaupun itu, tapi itu cara menghormatinya. Jangan. Jadi kalau kita maksudkan, tapi saya rasa bukan itu maksudnya. Tentu bukan pertanyaan tadi bukan itu. Tapi ini takut nanti salah paham, kemudian kita langsung tidak bisa longgar terhadap apa yang ada di masyarakat kita. Penting untuk kita, jadi seperti ini Pak, kaidah bid'ah. Kaidah bid'ah itu sebenarnya, bid'ah itu memang dari kata Nabi, dia seolah-olah
umum. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua perkara yang baru sesat. Semua yang sesat itu neraka. Seolah-olah gambaran itu memberikan gambaran apa? Pokoknya nggak boleh ada yang baru. Oh enggak, habis itu dirubah lagi. Bukan yang barunya khusus yang agama. Maka pakai kacamata untuk baca Al-Quran, yo itu bid'ah yang diperbolehkan. Ya toh? Habis itu pakai samaah, ceramah, diambil video, dimasukin YouTube, ceramah, diperbolehkan. Yang nggak boleh dalam agama. Dalam agama pun. Kalau kita ngomongin tentang bid'ah, maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika mengumpulkan orang-orang untuk datang sholat tarawih berjamaah, beliau katakan dengan lantang, nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Bahkan juga kita bisa melihat bagaimana juga adanya kreasi ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us sama itu apa? Hamdan thayyiban mubarakan. Maka ketika disebutkan itu ketika imam sholatnya Rasulullah, ada sahabat baca itu, Rasulullah nggak ngajarin. Rasulullah tanya siapa yang ngomong tadi, ketakutan lah. Tapi Rasulullah kasih tahu, padahal malaikat tadi saya itu pengen ngasih tahu, malaikat tuh berebut nyatet kalimat tadi. Dibukukannya Al-Quran, dibuatnya pondok pesantren, ini bid'ah yang kaitannya dengan agama, tapi ternyata ini mengkhususkan lafal bid'ah yang tadi kelihatan umum, bahwasanya bid'ah yang ini apa? Yang bertentangan dengan syariat. Maka kalau ada tradisi memang benar-benar bertentangan, nggak bisa diambil selahnya yang memang dia bisa dikompromikan di dalam syariat, ini masuk kategori bid'ah. Yang ini kalau dicampur adukan di dalam ibadah, dia masuk ke dalam kategori mencampur adukan yang hak dan yang batil. Seperti itu. Banyak hal yang kadang hak sama batil bercampur. Contohnya apa? Sambil buat acara tasyakuran, buat tumpeng, habis itu dikasih ke pohon ini untuk penunggu ini, mbah ini. Tentu ini adalah mencampur adukan yang hak dan yang baca Yasin. Habis itu ditaruh di pohon, ditaruh di goa. Tentu ini mencampurkan hak dan batil. Kerbau baca Yasin dulu, sembelih taruh di laut pantai selatan. Terakhir Pak, apa? Pak, tadi masalah mencampur adukan antara hak dan batil. Tadi Pak Kiai ngomong masalah budaya, dapat budaya sama agama kan. Tapi terlihat di kampung itu ada budaya mereka situ sunat hadiah. Setiap ada orang meninggal habis sholat maghrib bersama sholat hadiah. Itu kan sudah masuk budaya, itu boleh benar. Sholat sebagai hadiah. Kan setiap mereka di situ setiap habis sholat maghrib, nanti mereka adakan sholat, kalau ada yang meninggal habis maghrib itu sholat hadiah 2 rakaat. Jadi Pak, bukan cuma mazhab Syafi'i, bahkan Hambali berat di sini apa? Ketika seseorang dia meninggal, sedangkan dia sebelum meninggal tuh dia ada sholat yang ditinggalkan, ini keluarga wajib untuk membayarkannya. Ini Hambali malah. Jadi kalau diniatkannya bukan hadiah seperti itu, ini mengkodokkan sholat fulan, karena ada yang menyatakan itu itu dikodokkan sama ahli keluarga. Kalau di situ itu ada asalnya tadi walaupun itu sebenarnya dilihat juga ini kan ibadah badaniyah, kok digatukan, tapi ada pendapat tadi keluarga yang itunya, yang menyolatinya, maka bisa di situ. Kalau di situ maksudnya itu, tapi kalau niatnya hadiah untuk ini, Sholat goib kali. Sholat goib beda lagi. Sholat goib untuk siapa? Kapan ada orang meninggal, kan Ya disolatin gitu. ada sholat sampai 3 hari. Iya. Nanti habis sholat itu sama-sama langsung sholat hadiah. Iya sih. Pada yang meninggal, dia dekat pada yang meninggal.
Ya itu kita kembalikan lagi, tanya dulu apa dasarnya gitu. Kalau mau ngomong salah itu kita kadang nggak tahu bagaimana arifnya dulu mereka gitu kan. Takut juga Pak, kalau ngomong salah itu kita takut. Maksudnya apa, Mas? Maka kita rujuk kembali maksudnya apa. Kalau memang yang itu udah jelas di situ. Wallahu a'lam, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan kembali. Monggo Pak, ditutup, diakhiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sur. Udah lewat.